pada saat tetes keringat perjuangan mereka belum kering, seharusnya bonus itu sudah di tangan mereka. Sekarang makna bonus berbeda karena mereka sudah terlanjur kecewa dengan statement dari Zainuddin Amali. Dan kepada atlet bulu tangkis yang telah berjuang membawa pulang Piala Thomas, atlet, ofisial, pelatih, dan seluruhnya, saya mengucapkan permohonan maaf kalau kita ternyata mendapatkan menteri seperti ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kali ini kembali saya berteriak keras tentang Zainuddin Amali. Siapakah Zainuddin Amali itu? Dia adalah Menteri Pemuda dan Olahraga. Pria asal Gorontalo, politisi Partai Golkar ini masuk pada kabinet pada tempat yang salah, karena dia sama sekali tidak menguasai bidang penugasannya. Kalau saya ditugaskan ke bidang penugasan yang saya tidak kuasai, saya akan bilang terus terang kepada Presiden, mohon maaf Bapak Presiden, ini bukan bidang saya, ini bukan keahlian saya, sehingga saya izin untuk menolak penugasan ini. Nah, Zainuddin Amali tidak seperti itu. Dia ngotot menerima jabatan Menpora, padahal dia sama sekali tidak mempunyai rekam jejak sebagai seorang atlet atau pecinta olahraga. Nah, apa buktinya? Satu, buktinya yang nyata, akhir-akhir ini ada polemik di media bahwa dia tidak tahu apakah Thomas Cup itu adalah event spesial bergengsi atau tidak. Nah, seorang anak bangsa Indonesia tidak mengerti bahwa Thomas Cup merupakan ajang bergengsi atau tidak. Ini kan aneh bin ajaib. Nenek buyut saya yang giginya habis tahu persis bahwa Thomas Cup itu adalah pertandingan beregu bulu tangkis yang sangat bergengsi. Cucu saya umur 3 tahun yang belum bisa ngomong tahu bersorak-sorak gembira pada saat atlet-atlet bulu tangkis kita memenangkan Thomas Cup. Karena apa? Thomas Cup ini luar biasa, ajang bergengsi bulu tangkis. Kalau All England itu adalah perorangan. Di bulu tangkis itu hanya 2 yang tingkat dunia yang bergengsi, Thomas Cup sama Sudirman Cup. Nah, ini aduh, Pak Zainuddin Amali, ya Allah. Kemarin dia berseteru dengan atlet-atlet bulu tangkis. Terkait apa? Terkait bonus. Katanya bonus yang dijanjikan oleh negara, yang pernah disampaikan oleh Presiden, ternyata sampai detik ini belum cair. Nah, belum cairnya itu kenapa? Rupanya Zainuddin Amali mengatakan sedang mengutak-atik anggaran negara supaya tidak mubazir, dan juga sedang mengkaji apakah event Thomas Cup itu adalah ajang bergengsi atau tidak. Aduh, lemes saya. Ada seorang menteri yang berkualitas seperti ini yang tidak tahu mana emas mana loyang. Zainuddin Amali benar-benar melukai perasaan rakyat Indonesia. Beberapa bulan yang lalu kita begitu mengeluh-elukan atlet kita bisa berhasil membawa pulang kembali Piala Thomas. Ternyata menuai banyak kekecewaan. Yang pertama, dia gagal menghadirkan bendera merah putih di ajang internasional karena adanya sanksi masalah
tata laksana doping. Itu membuat kita terluka dan saya sudah memberikan opini keras tentang hal ini. Yang kedua, dia tidak mengerti nama-nama atlet bulu tangkis yang telah memenangkan event yang luar biasa ini. Nah, sekarang dilengkapi kesempurnaan kebodohan seorang menteri dengan mengatakan bahwa dia tidak tahu bulu tangkis ini ajang bergengsi atau tidak. Ya Allah, Amali, kok bisa jadi menteri ya? Itu benar-benar melukai, bukan hanya atlet bulu tangkis yang pasti akan jauh terluka kalau ada ucapan seorang menteri seperti ini, tapi juga rakyat Indonesia. Saya dari kecil saat ada Rudi Hartono, ada Lim Swee King, ada Icuk Sugiarto, sudah tahu bahwa Thomas Cup, pertandingan beregu antar negara untuk atlet pria bulu tangkis, ini luar biasa bergengsi bagi satu negara. Presiden pun memberikan apresiasi. Contohnya waktu di Bali presiden main bulu tangkis memberikan apresiasi kepada para pemain bulu tangkis yang berhasil membawa pulang Piala Thomas. Nah, kurang apa ya Pak Amali? Aduh, Pak Zainuddin. Kok kebangetan men aku itu Kang. Sedih saya. Nah, masalah bonus juga. Bonus itu adalah kewajiban kita, bangsa Indonesia, untuk memberikan penghargaan apresiasi kepada anak bangsa yang telah mengharumkan nama baik Indonesia di kancah internasional. Itu wajib. Uang negara, uang rakyat kita titipkan pada APBN untuk memberikan bonus itu. Sekarang ditahan-tahan oleh Zainuddin Amali. Untuk apa? Memalukan sekali. Bagaimana atlet kita mau berprestasi kalau tidak ada motivasi seperti ini? Bonus tidak diberikan sampai sekarang. Kemudian Menteri Pemuda dan Olahraganya nggak ngerti bulu tangkis itu ajang seperti apa. Ini kan luar biasa koplak ini. Saya nggak ngerti ini. Mohon ini permintaan saya kepada Presiden Jokowi. Ya, yang tepat memilih orang untuk jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga. Yang jelas, mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian, sahabat Indonesia, bahwa Zainuddin Amali tidak perform menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Seharusnya kalau Pak Jokowi berkehendak untuk mereshuffle, saya mengusulkan Pak Zainuddin Amali ini yang pertama direshuffle. Dan harusnya Partai Golkar malu kalau mengirimkan kadernya sekualitas Zainuddin Amali. Sekarang ini orang akan melihat bukan Zainuddin Amali saja, tapi dilihat, oh dari partai mana ya? Oh Partai Golkar rupanya. Ini dari mana ya? Dari Gorontalo orang. Kasihan Partai Golkarnya, kasihan daerah asalnya. Kalau orang sekualitas Zainuddin Amali mempermalukan diri sendiri seperti sekarang. Saya sangat mengerti kalau atlet bulu tangkis Jonathan Christie cukup muntap, marah, menyampaikan opininya di Twitter. Saya mengerti. Atlet siapapun dari bulu tangkis yang marah dengan Zainuddin Amali, saya mengerti dan saya mendukung. Saya pun sebagai anak bangsa marah melihat Menpora yang tidak tahu Thomas Cup itu event bergengsi atau tidak. Sahabat Indonesia, ini negara apa ya? Negara Indonesia ini kok berjalan maju mundur. Di infrastruktur kita maju, di ekonomi kita maju, di pertahanan dan keamanan kita maju, di teknologi kita maju. Ini di masalah olahraga itu kok stuck ya? Kok berjalan di tempat. Nah, ini ada cabang olahraga yang mengharumkan nama bangsa justru tidak mendapatkan dukungan atau support atau penghargaan yang semestinya dari negara melalui Menteri Pemuda dan Olahraga. Meskipun terakhir
Zainuddin mengatakan, ya pasti akan diberikan, tapi kita hitung dulu. Ini sampai kapan? Lamban sekali menteri ini. Harusnya pada saat tetes keringat perjuangan mereka belum kering, seharusnya bonus itu sudah di tangan mereka. Sekarang makna bonus berbeda karena mereka sudah terlanjur kecewa dengan statement dari Zainuddin Amali. Sahabat Indonesia, ini opini keras saya terhadap pejabat pemerintah yang tidak perform menjalankan tugasnya. Salah satunya adalah Zainuddin Amali. Saya mohon kepada Presiden yang mempunyai hak prerogatif untuk mempertimbangkan kembali posisi Zainuddin Amali di Kabinet Indonesia Maju. Karena ini mempermalukan Presiden dan ini mempermalukan bangsa Indonesia. Ini saran saya konkret kepada Presiden dan kepada atlet bulu tangkis yang telah berjuang membawa pulang Piala Thomas, atlet, official, pelatih dan seluruhnya. Saya mengucapkan permohonan maaf kalau kita ternyata mendapatkan menteri seperti ini. Udahlah, lupakan saja menteri ini, fokus saja kepada Presiden Jokowi yang sangat-sangat peduli pada atlet. Hanya sayang Presiden Jokowi tidak dibantu oleh pembantu yang perform, yang melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Itu saja. Sekali lagi saya mohon maaf dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan kebanggaan saya bangsa Indonesia atas dibawa pulangnya Piala Thomas ke bumi Indonesia. Luar biasa, terima kasih, dan terima kasih. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan Zainuddin Amali yang tidak mengerti Thomas Cup ini bergengsi atau tidak. Mudah-mudahan opini saya ini sampai ke Pak Zainuddin dan sampai juga ke Bapak Presiden, dan mohon untuk dipertimbangkan dengan serius usulan saya. Jangan sampai kerusakan ini terus terjadi dan semakin hari semakin parah. Ini yang saya cegah. Terima kasih Bapak Presiden. Baiklah sahabat Indonesia, untuk mengakhiri opini ini, saya selalu ingin mengingatkan Anda jangan pernah lupa menggunakan masker saat berinteraksi dengan orang lain. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi Eskama.